Konco Kilat, selamat datang di Political Talks bersama saya Muhammad Audi di studio kilat.com Jakarta. Kami kembali kedatangan seorang guru besar di dunia maritim, guru besar pertama di dunia maritim, seorang mantan kepala staf Angkatan Laut pada tahun 2012 sampai 2014, menjadi lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut Bumi Moro di Surabaya, juga sampai saat ini masih mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau adalah Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio SIP MM. Pak Marsetio, selamat siang. Selamat siang Mas Hodi. Iya. Jumpa lagi kita Jumpa di lagi. acara podcast Iya. kilat.com. Iya, Pak Marsetio, sekarang kesibukannya lagi apa nih Pak belakangan? Ya, yang jelas saya sebagai guru besar Universitas Pertahanan. Iya. Itu tentunya sebagai guru besar atau profesor nggak pernah henti. Iya. Untuk menyumbangkan ilmu. Saya silakan sebagai menyumbangkan ilmu yang amalia. Jadi saya masih tetap mengajar rutin di S2, S3 Unhan, memberikan kuliah umum juga di berbagai universitas, dan yang paling penting lagi adalah bisa mendedikasikan diri kepada bangsa dan negara. Dan semboyan, all soldiers never die, they just fade away. Dari literatur yang saya baca Pak, Universitas Pertahanan akan mensejajarkan diri dengan universitas pertahanan lain di dunia yang kelas dunia gitu Pak. Kira-kira upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan Unhan? Unhan kita relatif masih muda, Iya. karena baru kita dirikan tahun 2009. Dan sekaligus promosi nih Mas Odi. Iya. Sebab dalam rangka kalau kita bicara tentang pertahanan, jadi kita bicara tentang pertahanan semesta adalah melibatkan seluruh komponen bangsa. Nah, tentunya ini kita juga sekaligus pada kesempatan ini saya ingin sekaligus menjelaskan kepada publik yang terkait apa itu Unhan. Iya. Di Unhan, walaupun baru didirikan tahun 2009, karena pada waktu itu saya juga menjadi anggota tim Pokja dalam ikut mengusulkan kepada pemerintah berdirinya Universitas Pertahanan. Nah, Unhan ini apa yang dimaksud kita berkelas dunia, atau kita sering punya moto Unhan menjadi World Defense University, World Class Defense University. Baik. Nah, World Class Defense University kita punya target atau punya, sebab seseorang sama dengan kalau kita ingin sekolah, kita ingin mencapai cita-cita apa, World Class Defense University. Ya. Kita ingin bersejajarkan. Di Amerika ada nama yang sangat terkenal, yaitu dinamakan dengan National Defense University. Itu berkedudukan di Washington DC. Dan saya pernah sekali menjadi visiting professor tahun 2015 setelah pasca saya purna. Dan dia berdiri tahun 76. Artinya beda jauh, hampir 35 tahun beda dengan berdirinya Unhan. Namun kita nggak mau ketinggalan. Malah di Unhan saat ini kita memiliki 10 prodi S1. Baik. Ada 20 prodi S2. Ya. Dan ada 3 konsentrasi S3. Jadi saya kira Indonesia ini memang perlu sebuah National Defense University yang bisa melibatkan semua komponen bangsa, anak-anak muda kita. Ya. Dan mereka kita menyiapkan SDM kita sebagai bagian dari bela negara termasuk dan juga pertahanan semesta kita. Nah, setelah Bapak menjelaskan mengenai Unhan tadi, mungkin banyak teman-teman yang mau masuk Unhan. Sebenarnya Unhan bayar apa enggak sih, Pak? Gitu. Jadi untuk para generasi muda, jadi mungkin banyak belum tahu nih ya. Iya. Karena kalau Iya. mau lihat selain ini bisa lihat di website tuh. Unhan yang didirikan tahun 2009, kita punya 10 prodi S1. Saya sebutkan yang contohnya, kita punya Fakultas Kedokteran Militer, Farmasi Militer, kemudian Kimia Militer, Teknik Gerak Militer, Weapon Militer, jadi ada 10. Kemudian S2-nya ada 20. Apa saja itu? Saya menjadi anchor-nya dari Maritime Security Studies. Baik. Tentang, kalau kita bicara tentang pertahanan maritim, ya orang tanya kemana? Tanya ke Unhan. Kenapa? Dia yang paling tahu pertahanan maritim. Maka banyak para pakar di Unhan yang, apalagi saya bedakan nih antara akademisi. Nah, kalau di Unhan kebetulan saya selain dari akademisi, saya juga praktisi. Ya. Jadi di S2-nya ada Maritime Security Studies atau pertahanan maritim, ada diplomasi maritim, ada damai resource konflik, ada bencana. Saya mempromosikan nih gratis. Bukan hanya, saya bilang bukan hanya gratis, dikasih makan, dikasih uang saku, dikasih seragam, mendapat pendidikan bela negara. Ya. Dan inilah merupakan suatu modality yang dimiliki Unhan, dan kita mengundang semua generasi muda dimanapun berada, kuliah gratis
syaratnya mudah. Nanti bisa lihat di website. Syaratnya bahasa Inggrisnya yang pertama harus bahasa Inggris harus minimum TOEFL 500. Ya. TOEFL 500, kemudian juga TPA 500. Bagi generasi muda seperti Mas Audi, wah, welcome. Jadi saya kira anak muda sekarang mendapat TOEFL 500 mudah, TPA 500 mudah. Baik. Bapak tadi mengatakan Bapak Marsetio adalah seorang akademisi dan juga praktisi di dunia maritim tentunya. Kira-kira bagi orang-orang di luar sana yang ingin mengetahui lebih dalam tentang dunia maritim, apakah ada literasi-literasi yang mencerahkan Pak untuk bacaan-bacaan maritim ini Pak? Jadi pada tahun 1990 saya mengikuti initial staff course ya, kayak saya sekolah gitu. Iya. Di Inggris di Greenwich. Kemudian ada guru saya namanya Profesor Jeffrey Till. Beliau itu sampai saat ini sudah menulis ada 6 buku yang terkait dengan kemaritiman atau sea power. Iya. Malah saya menjuluki beliau, Profesor Jeffrey Till masih sehat sampai saat itu, nomor udah 78, dan beliau sering datang ke Indonesia, saya sering ketemu. Pada waktu saya jadi kepala Samalon, saya undang beliau untuk menjadi pembicara di sekolah, pada waktu itu menjadi pembicara di berbagai seminar di Indonesia. Saya terinspirasi, maka karena pada waktu saya berpikir, kok Indonesia sudah sekian lama kita mau jadi negara maritim besar, belum ada satupun buku literatur yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mau belajar tentang maritim. Baik. Dan buku itu adalah Indonesian Sea Power, Indonesian atau Sea Sea Power Indonesia. Ya. Nah, Sea Power Indonesia ini saat ini menjadikan rujukan bagi para tidak hanya para akademisi, para mahasiswa, juga bagi publik. Baik. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan melaunching buku yang versi keduanya, Sea Power Indonesia di era Indo-Pasifik. Nah, Baik. yang menarik. Ya. Kita lihat pada berikutnya. Baik. Kami juga menyimak debat kemarin, Pak, debat ketiga Capres. Profesor di sana menjadi panelis. Bagaimana ceritanya, Pak? Sehingga Bapak bisa menjadi panelis di debat Capres ketiga pada kemarin. Nah, ini saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya dihubungi. Ya. Dihubungi oleh KPU. Yang intinya bahwa saya terpilih. Saya bilang terpilih oleh siapa? Oleh KPU. Apakah bersedia menjadi salah satu panelis? Saya bilang, saya sebab kalau namanya Punawirawan, kita sejak telah memiliki dulu masih berdinas Sabta Marga Sumpah Prajurit, kita abdikan semua kepentingan dari apa yang saya miliki, pengetahuan yang saya miliki dalam ini untuk bangsa dan negara. Apalagi saya sampaikan bahwa dalam debat ini akan menentukan arah dari kebesaran bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa maritim yang besar. Maka saya ditanya, apakah bersedia? Saya siap bersedia. Oke, baik. Dari jawaban-jawaban Capres yang dijawab pada debat Capres kemarin, apakah bagi Profesor Marsetio sudah cukup memuaskan, Pak? Baik. Jadi memang setelah kita terpilih, Ya. kemudian kita dikoordinasikan siapa saja yang dipilih menjadi, kan ada 11 panelis terpilih dari seluruh Indonesia. Ya. Dan ini ada 3 profesor, kemudian profesor yang pria, Ya. kemudian ada 2 profesor wanita dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta terpilih tentunya. Ya. Artinya ini untuk mencerminkan bagaimana bahwa para pakar ini sesuai dengan bidangnya. Karena debat ketiga kemarin bicara tentang klaster yang terkait dengan pertahanan, keamanan, kemudian globalisasi, Ya. politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan itu menjadi basis dari 11 panelis ini untuk kita berkumpul, kita di konseling, kita nggak boleh kemana-mana, Ya. disiapkan pada satu tempat agar tidak ada satupun dan kita menandatangani fakta integritas. Ini penting. Jangan sampai nanti ada isunya bla 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 pada
nggak ada sama sekali kebocoran itu. Ya. Dan kita menyampaikan, kita diskusikan apa materi-materi ini yang nanti bisa mencerminkan arah kebijakan yang akan diambil oleh para paslon, Ya. ketiga paslon. Profesor selalu menjadi narasumber di berbagai seminar di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga mengajar di berbagai universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari Laut Cina Selatan sendiri, Pak, dari sisi keilmuan, akademis, dan pengalaman Bapak sendiri, strategi apa yang harus dilakukan sebenarnya, Pak, untuk menghindari konflik-konflik di Laut Cina Selatan ini, Pak? Nah, ini saya bicara agak panjang nih, Mas. Ini nggak apa-apa, Pak. Panjang, kemudian namun ringkas. Ya. Karena kalau kita bicara tentang Laut Cina Selatan, memang nggak cukup itu ada kurang lebih kalau kita bicara khusus potensi konflik Laut Cina Selatan, itu paling nggak ada 2-3 semester tuh. Ini kita ringkas saja. Iya. Jadi di era kekinian saat ini, Ya. bahwa Laut Cina Selatan menyimpan potensi konflik ke depan. Nah, kenapa kalau Laut Cina Selatan? Nah, kita lihat dulu tataran global saat ini. Di era globalisasi ini, kita lihat bahwa perang terbuka yang paling mungkin ada di mana? Di Laut Laut Cina Cina Selatan. Selatan. Prof. Marsetio tadi mengatakan Laut Cina Selatan bisa menjadi potensi konflik ke depannya. Kenapa itu bisa terjadi, dan sebenarnya ada beberapa kekuatan di Laut Cina Selatan, Pak? Jadi Laut Cina Selatan, kenapa saya sering mengatakan dalam kegiatan-kegiatan seminar atau diskusi, Laut Cina Selatan merupakan kawasan potensi konflik yang sangat strategis. Kenapa? Karena saat ini di kawasan Laut Cina Selatan juga menjadi ajang AMRIS atau perlombaan persenjataan. Ya. Karena kita lihat antara kekuatan Amerika di satu sisi dan kekuatan Cina. Amerika kan dia sejak selesai Perang Dunia Kedua, dia memegang hegemoni di Laut Cina Selatan. Sebaliknya Cina ingin mengambil hegemoni Amerika di Laut Cina Selatan. Tidak hanya dari sisi pertahanan, dari sisi yang terkait dengan ekonomi. Kita lihat Cina ekonomi sudah semakin kuat. Maka sejak tahun 2012 Cina mengumumkan pada dunia, Cina sekarang bukan lagi brown atau green water navy, dia sudah menjadi blue water navy. Sebab sejak tahun 2012 Cina sudah mengoperasionalkan 3 kapal induk atau aircraft carrier kelas Shandong. Nah, kapal induk ini nantinya yang menunjukkan bahwa sebuah negara kalau punya sebagai blue water navy pasti dia punya kapal induk. Ya. Untuk mengimbangi kekuatan Amerika. Di Laut Cina Selatan juga pada 2 tahun terakhir memasuki COVID, 3 tahun terakhir sampai dengan saat ini hadir tidak hanya kekuatan Amerika membawa kekuatan-kekuatan tergabung dalam NATO, North Atlantic Treaty Organization. Di sana ada kekuatan NATO, ada faktor pertahanan kuat, ada faktor pertahanan AUKUS yang baru saja diumumkan kepada dunia. Sehingga kawasan ini adalah melawan siapa? Yang dihadapi adalah kekuatan Cina. Cina saat ini punya kapal induk. Dia kapal induk nuklir. Dia saat ini sedang membuat lagi kapal induk nuklir. Jadi sebagai pengetahuan pada publik. Kita lihat misalnya sebuah kapal induk. Kalau kapal induk dengan diesel, maka tiap 45 hari dia harus ngisi bahan bakar ya. Tapi kalau nuklir ya 20 tahun. Memang reaktornya harus dicek kembali. Ya. Sejak kapan, Pak, Cina mengklaim Laut Cina Selatan itu adalah wilayah dia? Kalau lihat dari sejarah Cina, di berbagai literatur mengatakan bahwa Cina apa yang ditempuh Cina dengan dia membuat tahun 2013, Presiden Xi Jinping mengklaim pada dunia dia punya untuk mendukung program Maritime Silk Road yang sudah dicanangkan sejak zaman dinasti Ming dinasti Han dengan tema atau terminologi OBOR, One Belt One Road. 2017 dirubah menjadi Belt and Road Initiative. Nah, Belt and Road Initiative merupakan dasar dari Cina untuk
untuk mengambil hegemoni Amerika di kawasan Laut Cina Selatan. Baik. Terakhir Pak Marsetio, penegakan hukum laut Indonesia selama ini masih dianggap belum optimal. Sampai pada 2020 kemarin ada gagasan Omnibus Law keamanan laut. Tapi nampaknya sekarang tidak terdengar lagi, Pak. Bagaimana pandangan Profesor Marsetio terhadap Omnibus Law keamanan laut ini, Pak? Nah, gini. Omnibus Law adalah merupakan langkah yang sangat piawai dari pemerintah. Dan ini dirapakan berkali-kali. Sebetulnya, kemudian saya ikut di Kemenko Marves, dari putuskan dari para rapat tingkat Menko bahwa penyelesaian ini karena ujung-ujungnya apa? Yang terkait dengan tumpang tindih. Ya. Nah, sudah tumpang tindih kewenangan laut. Makanya Omnibus Law ini idenya lebih bagus agar hanya ada satu institusi harapannya yang bisa mewakili dari berbagai instansi yang dia telah memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang, yaitu dibentuknya Indonesian Coast Guard. Sebenarnya di Ketok Palu saya memonitor bahwa sudah dibawa ke Senayan, ke parlemen dari pemerintah. Kita lihat sebenarnya sudah menjadi atensi pemerintah dalam itu. Baik. Terima kasih Pak Marsetio sudah meluangkan waktunya bersama kami. Konco Kilat juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Political Thoughts. Saya Muhammad Audi dan segenap tim yang bertugas pamit. Saksikan terus Political Thoughts di episode berikutnya. Sampai jumpa.